Nah kejadian di situ dia ngerintih-ngerintih, ketawa-ketawa sampai teriak-teriak sampai berontak-berontak. Nah di situ kita semuanya kebingungan kan, kebingungan bagaimana caranya. Kita teriak-teriak tuh yang di atas, Pak Ketu ini gimana, ada kejadian kayak gini. Ternyata ditanganin itu ya kita sehubungan belum ada yang ngerti kan kayak gitu tuh. Nah cara nanganin ya biasa-biasa aja. Sampai akhirnya tenaganya saking kuatnya malah berantem di situ kan. Berantem, bener-bener berantem, asli kesurupan, tapi dia bener-bener berantem kayak ketuanya sendiri tuh nanganin itu. Saking kita nyekap, kita ngikat tangannya itu sampai berapa, 3 orang kepental semua kan, kepental sama ketuanya ditanganin malah berantem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Denong dalam sesi Medeni. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mas Sapuro. Halo Mas Sapuro, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Denong. Nah Mas Sapuro ini sudah ke berapa ini kita podcast? 3 kali. Ketiga kalinya ya, wah. Jadi punya banyak cerita horor nih Mas Sapuro ini. Dan kali ini yang mau diceritain ini yang seperti apa nih Mas Sapuro? Untuk season kali ini saya akan bercerita tentang kisah pendakian, dimana berawal itu kalau nggak salah inget di tahun 2005. Pendakian tempatnya di Gunung Ciremai, karena posisi saya memang Cirebon. Jadi kebenaran di tahun 2005 itu kalau nggak salah itu acaranya rekor muri. Waktu Wah. itu ada rekor muri, jadi seluruh pendaki Indonesia kumpul di situ. Seluruh pendaki kumpul di tanggal, intinya sih sekalian merayakan kemerdekaan. Di tanggal 18, cuman waktu itu di tanggal 18 Agustus kalau nggak salah ingat 2005. Seluruh targetnya itu rekor muri itu di 5.000 peserta. Seluruhnya kumpul di Gunung Ciremai semua. Nah kebenaran dari wilayah Losari itu ada beberapa grup. Cuman saya masuknya ke grup, nggak tahu yang grup-grup yang lainnya ya. Saya di grupnya Mas Kombet. Mas Kombet itu sudah tidak diragukan lagi jejak petualangannya. Dan waktu itu juga memang diliput di, kalau nggak salah, di Trans TV. Dan dihadiri oleh Bapak jejak petualang, Bapak pendaki Heri Lantang waktu itu. Dan di situ saya ada berapa orang ya, berangkat itu ada 8 orang. Termasuk di situ posisi waktu tahun 2005 itu saya masih amatir. Masih cuman ya bolak-balik ke Ciremai sudah berapa kali sih, cuman belum menjelajah ke gunung-gunung yang lain. Berangkatlah di tanggal 18-nya, berangkat itu pagi, cuman ini nggak long march, ini biasa pakai kendaraan. Nyampe itu di sana kebetulan lewat jalur Palutungan. Lewat jalur Palutungan, nanti turunnya kita jalur Linggarjati. Nyampe di sana itu sekitar maghrib. Nah di situ ngumpul, nunggu instruksi karena belum dibolehkan langsung mendaki. Di situ nunggu instruksi dulu. Kebenaran di situ juga ada pemilihan juara. Siapa yang nyampe duluan, di situ juaranya. Kayak gitu. Nah nyampe di sana maghrib, nunggu instruksi. Pas jam 7 malam kita baru dapat instruksi. Kita sampai ke bumi perkemahan di situ di Palutungan, nunggu instruksi jam 7 setar berangkat. Nah kita berangkat semua. Nah kebenaran di grupnya saya itu ada 8 orang yang baru itu. Ya kalau saya masih baru, cuman udah berapa kali, udah 2 kali kalau nggak salah di Ciremai itu. Jalur Palutungan juga. Dan jalur Palutungan sebenarnya bisa dibilang jalur ekstrim di antara jalur-jalur Ciremai. Nah di situ ada yang bener-bener baru ikut naik. Itu ada 2 orang. Nah ada 2 orang ini biasanya kita kalau baru naik itu kan,
diikat pakai rapia. Misalkan kita jalan berurutan ya, Iya. berurutan. Nah, yang baru itu pasti diikat karena posisi naik malam. Iya. Posisi naik malam karena juga ngejar supaya kalau di puncak itu kan jangan sampai lebih dari jam 2. Karena satu, kalau lebih dari jam 2 itu biasanya view-nya nggak dapet. Kedua juga kebenaran Cermai itu kalau nggak salah masih gunung aktif. Iya. Jadi bau belerangnya tuh kalau udah di atas jam 2 ya. itu naik. Itu berbahaya juga. Makanya kita ngejar jangan sampai lebih dari jam 2. Nah, jalur Cermai itu kita biasa muncak di pos berapa, Kuburan Kuda kalau nggak salah. Nah, kita kebenaran di situ setelah sampai di perjalanan itu biasa Kang, pasti mencar. Artinya pasti mencar itu kadang-kadang yang grup biasanya ketuanya tuh duluin, Iya. ngecek lokasi juga. Cuman berhubung di situ rame, ya kita nggak begitu begitu ketakutan lah, karena memang di situ semuanya kumpul. Cuman tetap aja yang gunung luas kan, jalurnya juga terpencar-pencar. Tetap di situ. Nah, pada malam itu pas berangkat jam 7 itu udah mulai naik, persiapan segala macem, beban-beban mulai dikurangi. Nah, di situ di jam berapa ya? Kalau nggak salah di jam 12-an atau jam sekitar, pokoknya hawa udah mulai dingin nih. Kita harus ngecamp di situ. Kita bangun tenda di situ. Sebelum pengalaman misteri itu kita kerepotan sama anak yang baru itu Kang. Kenapa itu? Anak yang baru awalnya dikira kedinginan. Iya. Ya kan, biasa dikira kedinginan, dibikinin dia namanya hawanya minusnya berapa deh waktu itu. Pokoknya ketika bikin kopi itu langsung adem. Nah, dikira kedinginan, tidur itu kebenaran kita bawa tenda yang buat kayak TNI itu, buat tidurnya, bukan buat tenda ada mendirikan tenda, cuman saya biasanya tidurnya di kayak kepompong kayak gitu. Nah, di situ teman saya di tenda yang baru, dia ngerintih itu dikira ya memang kedinginan, dikira kedinginan. Pas saya lihat ternyata semakin merintihnya itu semakin kuat. Akhirnya sampai ya saya korban lah, jaket segala macam itu buat nyelimutin. Ternyata setelah ngerintih di situ dia langsung teriak-teriak sendiri. Kebenaran di situ saya cuma 4 orang yang dibebani anggota baru itu, saya satu, ke rombongan ketuanya juga satu. Terpisah juga sih, agak ya terpisahnya sih bukan nggak jauh sih, cuman posisi ketua di camp atas, saya di camp bawah. Nah, gitu. Nah, kejadian di situ dia ngerintih, ketawa-ketawa sampai teriak-teriak sampai berontak-berontak. Nah, di situ kita semuanya kebingungan bagaimana caranya. Kita teriak-teriak tuh yang di atas, Pak Ketu, ini gimana? Ada kejadian kayak gini. Di situ yang di bawah langsung turun, langsung lari, ditanganin. Ternyata ditanganin itu ya kita sehubungan belum ada yang ngerti kan kayak gitu tuh. Nah, cara nangin ya biasa-biasa aja. Sampai akhirnya tenaganya saking kuatnya malah berantem di situ kan. Berantem, bener-bener berantem. Asli kesurupan, tapi dia bener-bener berantem. Kayak ketuanya sendiri tuh nanganin itu, saking kita nyekap, kita ngikat tangannya itu sampai berapa, 3 orang kepental semua kan. Kepental sama ketuanya ditanganin malah berantem. Bener-bener berantem kejadiannya sampai ya bisa dibilang memang berdarah, kena pukulan bener-bener ya. Kita bertiga nahan aja nggak kuat. Ketiga pas tiba-tiba ya di situ alhamdulillah saya baca segala yang saya bisa. Di situ bener-bener apa ya, kayak mau ini Kang, saya lihat tuh kayak kalau di sukmanya itu kayak agak ketarik kan si orang itu, katakanlah ya, namanya siapa tuh, namanya si Imam. Saya lihat lagi di situ, lagi habis berantem di situ,
bener-bener sampai ketuanya terkapar, asli ada darahnya Kang. Itu bener-bener saya baru tahu ada kesurupan sampai segitunya. Mungkin karena berontaknya atau apa. Dan saya lihat ketika teman saya, ketua saya terkapar, itu kayak itu sukma itu kayak ya kalau di film-film tuh Kang, ruh tuh kayak ruhnya nggak mau. Nah pas saya lihat, saya langsung tertarik Kang. Tertarik ya dikira barangkali nanti kejadian apa-apa. Pikir saya ya lagi diambil nyawanya, makanya langsung saya tanggap, langsung saya tarik, nggak tahu kenapa memang tak tarik itu plus langsung saya siram pakai air seadanya, air di situ kebenaran di situ adanya air kopi Kang, langsung tak siram, cuman kan kopinya nggak panas, tak siram ubun-ubunnya langsung tak tekan, alhamdulillah di situ dia sadar bener-bener lemes, nggak ada tenaga. Ya akhirnya setelah berontak ya kedinginan lagi Kang. Kedinginan sampai tenda itu saya gulung buat ngelimutin dia. Akhirnya perjalanan terhambat di situ. Harusnya jam 2 itu kita lanjut harusnya. Nah ketika di situ selesai, alhamdulillah nggak sampai ya, walaupun tadi cuman berdarah, cuman alhamdulillah kita udah persiapan PDKK segala macem gitu. Ketuanya yang kena udah. Nah pas gitu selesai nungguin dia ngumpulin tenaga berapa jam ya, jam 2 jam 3 kalau nggak salah, jam 3 yang nggak sampai berjam-jam sih kayaknya. Intinya setelah dia selesai pulih tenaganya, kita naik lagi kita karena udah ada kejadian kayak gitu, udah gini aja, kita jalan, kita gandengan. Jangan sampai mencar, jangan sampai ada yang lepas, kecuali kalau siang hari nggak tahu. Yang penting malam ini kita posnya ke Gua Lawa, naik ke Gua Lawa. Gua Lawa itu ya terkenal sih angkernya kayak gitu. Akhirnya ya udah kita bener-bener berpegangan Kang. Di situ dulu cuma ngandelin baterai yang di kening itu. Kita jalan, suasananya bener-bener ya malam kan, kita jalan itu memang malam. Kita gandengan semuanya. Artinya gandengan itu berpegangan, tapi apa ya? Runtutan tuh Kang. Jalan itu tuh runtutan kita sambil pegangan pundak, udah jalan. Cuman ya di situ jarang ketemu tim lain tuh jarang. Di situ pohon-pohon masih gede-gede ya, masih posisi bawah. Kita arahnya pokoknya ke Gua Lawa. Kita ngecamp lagi di situ sambil nunggu pagi. Nah kita ke arah Gua Lawa biasa Kang. Ya perjalanan alhamdulillah di situ nggak ada hambatan sama sekali. Pas nyampe di Gua Lawa baru kita bikin tenda lagi. Cuman sebelum kita nyampe di situ itu Kang, biasa kan kalau cek kondisi yang di depan tuh ketua, cek kondisi aman. Cek berhitung 1, 2, 3, 8 sampai 8 aman. Pas mau nyampe ke Gua Lawa itu, nyampe berapa menit, hitung lagi 1, 2, 3 kan kayak gitu. Karena ada anak baru kan. Kalau anak yang lama mah naik gitu. Biasa-biasa aja. Cek lagi, berhitung lagi 1, 2, 3, 4. Kebenaran saya posisi di nomor 2 tapi bagian terakhir. Nah di depan saya yang anak baru itu. Cek, hitung lagi mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada suara 9. Di situ tuh. Ulangi lagi. Hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9. Berkali-kali. Iya. Akhirnya pada diem semua, berhentikan jalan tuh posisi. Ulangi lagi hitung. Bener-bener sampai ketiga kali tuh suara 9 itu muncul Kang. Pas di belakang saya ini yang megangin pundak saya itu semakin kenceng Kang. Pegangan itu semakin kuat. Yang nomor 8. Iya, yang nomor 8 itu semakin kuat, semakin kerasa getarnya. Dia gemeteran. Jadi kata saya, "Bro, gimana, aman gak bro?" "Aman." Sambil dia gemeteran. Dan ternyata memang di belakang teman saya itu yang terakhir memang ada yang megang Kang. Ada yang megang. "Ya wis lanjut. Nggak apa-apa, barangkali mau ikut." Ya karena bagi pecinta alam hal-hal semacam itu mungkin udah biasa Kang. Udah nggak apa-apa, lanjut. Yang penting kita jangan aturan-aturan di situ kan biasa, nggak boleh ngomong kasar segala macam. Udah lanjut. Pas lanjut kayak gitu saya tersandung Kang.
tersandung. Oh stop, saya ambil kan, ternyata bukan batu, kepala. Dan kepala ini yang di belakangnya saya yang nomor 8, dia nengok, dan pas nengok gak ada kepalanya kan. Yang nomor 9 iya, dan kepala ini yang saya pegang ini ya sebenarnya posisi gelap, cuman ya saya kerasa ini rambut yang saya pegang itu. Pas ke belakang, aduh, udah kita langsung lari, pokoknya lepas semua nih, yang sampai kita diikat itu pakai tali rapia kan. Iya. Cuman pakai tali rapia sampai bener-bener patah, putus talinya, saking saking pada takut. Iya, cuman untungnya gua lawannya udah deket, jadi ngumpulnya di situ semua. Udah lari, pada lari. Iya. Ada yang jatuh, cuman ya yang saya ngeri kan ketika lari itu kadang-kadang yang namanya masih pohon-pohon gede gitu kan. Cuman alhamdulillah selamat semua di situ, dan alhamdulillah si yang belakang itu nggak ngikutin di situ. Menurut itu yang dinamakan daska, kalau di saya kecil itu daska, das langka. Iya. Kayak gitu. Hantu tanpa kepala. Akhirnya di situ alhamdulillah kita ngumpul walaupun sambil ngos-ngosan, kita bikin tenda sambil nunggu pagi. Perjalannya melewati malam itu masih pada ketakutan, takutnya karena memang jarak dari kita rombongan sampai ke Gua Lawa itu paling berapa meter, 25 meteran kan. Jadi artinya suasana merindingnya itu masih kerasa. Dan di situ sebenarnya sudah ada beberapa grup yang sudah mendirikan tenda. Iya, alhamdulillah di situ kita ya uslah, kita lupakan, nggak usah dipikirin. Kita biasa bikin bakar-bakaran, bikin kopi segala macem sambil nungguin pagi. Alhamdulillah malam itu cuma itu doang si hantu tanpa kepala ini. Dan sebenarnya menurut cerita memang sering itu tuh kayak semacam penunggu di situ kan. Dan yang teman saya yang dipegang itu Kang, malam itu bener-bener nggak ikut ngeriung, nggak ikut bikin kopi, dia di tenda. Kenapa itu? Ya mungkin saking gemeternya, cuman dibilang demam sih nggak demam, cuman dia nggak mau keluar Kang. Bro, ayo keluar ngopi-ngopi, udah nggak usah dipikirin. Enggak mas, kita takut, kita masih trauma, tapi tak pegang nggak demam. Jadi dia tetap ya udah nggak apa-apa, yang penting biarkan dia nyantai dulu lah, biar bisa tidur. Akhirnya dibiarin, udah berjalan sampai pagi, sampai jam berapa? Jam 6 kita udah siap-siap. Jam 6 kita siap-siap, bongkar tenda, kemas-kemas segala macem. Udah kalau di Gua Lawa kan udah mulai deket. Iya. Udah mulai deket di puncak. Nah, saya itu bisa dibilang saya yang bagian bawa makanan konsumsi di tas saya, di ransel saya. Nah, pas kebenaran udah mulai jalan. Di situ mulai nih ketemu tim-tim lain. Udah mulai banyak nih grup lain dari Bandung segala macam, dari Surabaya, pokoknya karena ngumpul semua. Nah, di situ saya izin Kang, Pak Keto, saya izin istirahat dulu lah beberapa menit. Terasa pundak udah mulai kerasa bebannya. Saya istirahat di situ Kang, sambil minum, sambil istirahat, sambil makan roti. Saya di situ istirahat biasa. Nah, di saya duduk itu masih ada bebatuan, udah mulai ada bebatuan nih, karena udah pohonnya juga udah mulai kecil-kecil. Nggak rindang banget, nggak kayak waktu di bawah. Saya posisi di situ duduk biasa, ada temen, ada grup lain nyapa, saling nyapa. Dari mana teh? Ini punten dari Bandung. Oh iya, banyak juga yang perempuan juga. Dan di situ kan banyak yang bawa anak-anak juga kan. Jadi para senior tuh ya biasa, mungkin karena mereka sudah jiwanya akhirnya mungkin mau meregenerasi gitu kan, bawa anak-anak ada. Dan juga saya sering selama saya duduk di situ istirahat sering lewat ada yang bawa anak, ya kadang masih balita kan dibawa. Pas saya di situ lagi minum biasa istirahat, rencana saya mau ngabisin 1 bungkus roti ini buat tenaga lah, buat mulihin, karena dari semalam aja saya juga ikut gemeteran sebenarnya. Jadi agak-agak ngedrop tenaganya.
Nah di situ selang berapa 2 grup 3 grup lah, ada nih anak perempuan, dia masih anak-anak lah sekitar usia 9 tahunan. Iya. Dia lewat, dek mamanya kemana? Maksudnya rombongannya tuh ada tuh di bawah. Jelas ngomongnya. Oh iya, saya anggap biasa lah, anggap biasa karena memang di situ banyak yang bawa anak-anak juga. Biasanya rombongan itu kalau mendahului nggak begitu jauh kan. Biasanya misalkan ada rombongan dari mana, dia berjalan sendiri, terus selang berapa nggak sampai 1 menit atau misalkan nggak nyampe 2 menit itu pasti rombongan udah nyusul. Nah ini setelah anak-anak ini lewat kan, tak tungguin di mana rombongannya nggak muncul-muncul. Nah di situ mulai saya, aduh, jangan-jangan. Di situ saya langsung sadar, langsung tak kemas, tas langsung tak geret, langsung lari. Saya yakin karena biasanya nggak mungkin sampai di situ karena mungkin ada 5 menitan saya nunggu, nggak mungkin sampai selama itu pasti ya pakaiannya biasa anak-anak tuh yang tadi anak gadis lah, anak cewek yang usia 9 tahunan itu ya biasa dia pakai jaket layaknya pendaki lah kayak gitu, cuman dia nggak bawa ransel aja, dia cuma jalan. Pas saya tanya kayak gitu, rombongannya mamanya mana dek? Ada tuh di bawah lagi kesini biasa. Nah pas lama nggak muncul di situ saya langsung lari. Dan anehnya Kang, saya lari itu bisa kekejar semua. Asli saya sampai harusnya saya udah ketinggalan jauh nih. Ke sama rombongan saya, alhamdulillah kena. Di situ kejar-kejaran, saya ngejar ketua timnya, rombongan akhirnya ketemu. Di situ saya minta istirahat semua. Pak Ketu, tolong istirahat dulu lah. Saya benar-benar capek. Akhirnya alhamdulillah karena ketua juga nyadari kan, ya udah break dulu nih di sini. Break istirahat paling beberapa menit aja, tapi jangan lama-lama lah. Ngirit air, jangan sampai lama-lama, kita juga ngejar waktu. Ya wis akhirnya istirahatlah di situ sebentar. Minum secukupnya. Di situ tuh di gunung itu ada kayak semacam buahnya kecil kayak krengsem Kang. Apa sih namanya itu tuh? Istilahnya anggur-anggur hutan kalau nggak salah sih. Nah, kebenaran di situ lagi banyak. Ketua timnya juga ngambil nih, kenalin nih khususnya buat yang anak yang baru itu. Ini enak nih buat konsumsi, ada kandungan airnya juga, ya wis dimakan. Nah, saya lihat di situ. Akhirnya saya juga pengen metik nih Kang. Jalurnya, kebenaran yang saya lewati itu jalurnya agak begitu ekstrim Kang. Yang sebelah kiri itu benar-benar jurang. Yang sebelah kiri itu benar-benar jurang. Iya. Nah sebelah kanan sih biasa terjal naik, jalur naik. Kita di situ. Nah di samping saya selisih 2 meteran itu ada pohon itu. Kan pohonnya kecil nih. Rumput-rumput itu ada buahnya itu. Nah saya mau ngambil buahnya warna hitam, pokoknya persis kayak anggur hitam lah, anggur iya kayak blueberry mungkin iya kayak blueberry. Nah saya ambil, saya metik, saya terpental Kang. Pas saya metik, saya langsung terpental. Kenapa? Tiba-tiba dari bawah, saya metik nih gini. Tiba-tiba dari bawah pohon ini, dari rerumputan ini, muncul orang Kang. Asli muncul orang. Di situ saya benar-benar kaget sampai terpental. Dan dia benar-benar ngagetin. Pakai suara, wah, astagfirullah, saya langsung terpental. Dia orangnya tahu semua. Dan semua yang di situ tahu semua. Maksudnya grup saya tuh tahu. Ternyata orang gila. Bukan makhluk gaib tuh Kang, tapi memang orang gila. Astagfirullahaladzim kata saya. Ya pada ketawa lah, lucu. Dan ternyata memang sering orang gila itu memang udah sering lah di situ tuh. Ya cuman kan bagi saya kaget. Orang gila itu ya posisinya bener-bener telanjang dada, rambutnya juga udah. Ya gimana nggak terpental, ujung-ujung muncul dari bawah. Wah, ngagetin, saya terpental dan dia ketawa-ketawa, nari-nari, turun.
Dan kata teman-teman saya, memang orang gila, bener bro, orang gila, bukan setan, bukan apa, bukan, itu memang alhamdulillah kata saya. Cuman kan kok sampai segitunya, ya anehnya kan gitu kan. Dia dari bawah rumput dan di bawah itu kan lumayan jurang. Berarti emang nunggu momen ada yang metik. Ya nggak tahu itu juga. Ya. Pasti banyak di, gitu. iya pasti banyak di saya bener-bener, ya Allah ya Robbi, jantung kayak mau copot. Ya alhamdulillah tuh bukan makhluk halus untungnya. Akhirnya alhamdulillah di situ sudah selesai, kita siap-siap naik lagi. Kita naik di situ sampai alhamdulillah nyampe di puncak. Nyampe di puncak itu jam berapa? Jam 12-an. Jam 12 siang. Kita foto-foto sebentar. Saya paling di atas mah paling setengah jam, 1 jaman lah. Dan di situ langsung udah, kalau udah puas ayo, bau belerang udah mulai naik nih, kita siap-siap lagi, gegas, kita turun. Nah kita turun, udah mulai turun nih Kang. Kalau turun kan biasa cepet kan, pada lari-lari lewatnya jalur Linggarjati. Nah di situ sempat terpencar Kang, ya yang dua gara-gara yang istilah bukan gara-gara sih, karena memang kita ngimbangin ya. Kita ngimbangin, kita jagain yang orang baru itu. Ya sampai terjadi kecelakaan apa itu ya, nendang pohon apa ya, kita diurut dulu segala macam kan, itu hal yang udah biasa. Nah kebenaran saya terpisah lagi karena saya memang ngimbangin yang ini, ngimbangin temen yang baru itu lewat. Cuman ya alhamdulillah nggak terlalu jauh sih ketinggalannya, udah langsung cepet. Kadang-kadang malah sempet digendong Kang, yang anak baru itu udah biar kita nggak ketinggalan terlalu jauh. Turun. Pas udah mau nyampe bawah, pas lewat jalur Linggarjati itu ya, kita udah mau harusnya Kang, harusnya itu dari jam 2, 3 jam aja, 3 jam 4 jam itu udah nyampe harusnya ke bawah. Dan di situ rombongan kita Kang nggak nyampe sampai jam 7 malam. Kita itu baru nyadari kok perasaan kita muter-muter di sini baik gitu kan. Kita muter-muter, loh ini pohon ini lagi, kata ketuanya. Dan itu setelah kita menyadari Kang, setelah stok air mau habis, bener-bener stok air itu tinggal berapa tegukan lah. Akhirnya kita kata ketua, udah istirahat dulu, istirahat. Ini kayaknya ada yang aneh. Kalau nggak salah kita muter-muter dari tadi di sini. Wah, kata ketua, ini mah pasti kena ider-ider. Istilah itunya kan ider, jadi muter-muternya di situ-situ terus kan. Waduh, ini kita kena ider ini. Sering kalau pendaki pasti sering kena kayak gitu. Terus gimana ini Pak Ketua? Biasanya solusinya gimana? Ya udah kita baca sholawat aja, kita ingat aja. Ya wis. Akhirnya kita ingat, kita lagi istirahat, bener-bener kayak putus asa. Masalahnya biasanya itu memang telat-telatnya jam 6 kita udah nyampe bawah. Dan itu sudah jam 7 masih muter-muter di situ. Wah, aduh tenaga udah mau habis, stok air juga udah mulai habis. Akhirnya kita istirahat di situ, kita ya sempat ngaji sebentar lah. Dan di situ kan ketua saya lihat ada orang tua, kakek-kakek. Di sebelah mananya pohon itu? Kan kita ngumpul di sebuah jalur, masih jalur sih ya, di pinggirnya jalur, di sebelah pohon. Kalau berarti arah jam 2 Kang. Arah jam 2, ketua saya lihat. Udah bangun tuh ada orang tua. Dia pakaiannya biasa pakai telanjang dada, celana tomprang hitam. Kepala juga ya udah kayak botak tapi nggak botak. Kata ketua saya, udah ikutin. Ini bukan orang gila yang tadi, bukan. Ya tapi biasanya memang itu yang ngasih petunjuk jalan biasanya. Udah, kata ketua saya, udah nih ada petunjuknya nih. Karena ketua saya kan udah biasa nih bolak-balik ke situ tuh, udah biasa. Jadi dia udah paham kalau kejadian kayak gitu. Nah biasanya muncul orang tua itu. Nah muncul orang tua itu, ketua saya lihat langsung, ayo ketua seluruh anggota itu suruh bangun. Udah cepet kita ikutin. Nah pas ngikutin ya memang bener kan. Nggak selang berapa menit cuman udah nyampe ke bawah kita. Dan di situ alhamdulillah
kita briefing, kita selesai, kita ya artinya akhirnya saya kan penasaran kan. Ya. Ya saya sebenarnya baru ngalamin kejadian kayak gitu. Selama saya muncak paling berapa kali itu ya baru tahu lewat, biasanya saya lewat jalur Palutungan turunnya ke Palutungan lagi, dan saya baru ngalamin kayak gitu. Tanya sama ketua, Bang, biasanya emang kayak gitu? Iya, memang kita dulu juga pernah ngalamin kayak gitu. Nah kita malah sebenarnya kadang-kadang kalau kita nggak sepet sadar, sampai teman saya ada sampai yang pingsan dulu, anggota saya, karena Dehidrasi muter-muter. kali ya? Iya, sebab dehidrasi itu dia muter-muter di situ terus sampai, dan itu pernah sampai berjam-jam Kang, pernah sampai jam 12 malam. Ya seharusnya sudah nyampe, kok bisa gitu? Iya, ya karena rata-rata kena semua di jalur Ringgajati, kebanyakan kena kayak gitu. Cuman nggak tahu ya sekarang, itu kan tahun 2005-an. Nggak tahu sekarang. Terus biasanya penanganannya ya kayak gitu. Kita biasanya harus ingat, kadang-kadang kan memang kita turun itu buru-burunya pengen cepet nyampe ke bawah. Iya. Akhirnya nggak sadar kita, atau misalkan ada anggota yang memang ngomong kasar segala macem, Berpengaruh juga. iya, gitu. mitosnya kan di setiap pos juga kan ada kan cara aturan-aturannya tuh, dilarang ngomong sembarangan, dilarang berbuat yang nggak baik kayak gitu kan, ada aturannya di setiap pos itu tulisannya. Ya alhamdulillah di situ saya dan tim saya alhamdulillah sampai di situ. Nah ketika sudah sampai di bawah, ketua kan biasa laporan. Iya. Yang laporan karena di situ memang lagi acara rekor muri, di situ kita ngecamp dulu, biasa di situ ngecamp sampai jam 12 malam. Teman saya yang itu tadi Kang kena lagi Kesurupan di awal itu. Iya, Kena lagi. nggak tahu kenapa. Sedangkan kita di sini ditinggal 2 orang doang, yang lainnya lagi pada ke pos tadi ngelaporin segala macam bahwa kita udah nyampe, jumlah anggota kita utuh, semuanya aman, sehat. Dan ternyata di situ teman saya, aduh ya Allah, lebih parah lagi Kang kesurupannya. Dan di situ bener-bener ya kan, tenda itu dia lagi istirahat biasa di tenda itu langsung disobek-sobek Kang. Dicakar apa? Iya, enggak, disobek-sobeknya tuh kayak tenda kok enak banget, artinya gampang banget gitu Kang. Pas sobek lagi dia dari dalam, sedangkan tenda itu kan alasnya ada lapisannya lagi. Di tenda yang muat 8 orang, tenda gede itu, parasut disobek-sobek Kang. Sampai kalau untungnya di situ rame Kang, artinya walaupun di tim saya ditinggal berdua, cuman yang lainnya ada. Iya. Sampai alhamdulillah di situ ada teman-teman dari grup-grup lain pada nolongin, ikut dibekam, sampai yang nolongin aja Kang nggak tahu kalau kesurupan tenaganya bisa luar biasa Kang, kuatnya tuh. Sampai yang nolongnya kayak gitu, terpental lagi. Ya Allah, ini gimana caranya? Alhamdulillah ada yang baru datang, yang dia ngerti juga. Alhamdulillah sama dia mah enak. Dia nggak ini teman dari, kalau nggak salah dari Garut, dia grup rombongan dari Garut. Dia enak Kang, cuman di kayak gini doang tanpa nyentuh. Iya. Herannya teman saya tuh nurut. Di kayak gini doang, dia posenya kayak gini nih, dia pose kayak gini. Si teman saya ngeliatin ke dia. Ini saya sendiri yang melihat. Dia ngeliatin, dia nurut Kang. Dan dia nurut berjalan sambil deketin si ini, teman saya yang ini. Dia merangkak, ya kayak macan. Merangkak sini. Akhirnya sama si ini teman yang Dari Garut. rombongan lain nurut di situ, tidur, selesai. Alhamdulillah sadar. Dan ternyata apa? Dia ngomong, Mas, ini teman sampean itu sebenarnya melanggar aturan. Melanggar aturan gimana? Kayaknya ini orang kencing sembarangan, kata saya. Akhirnya setelah sadar ya kita tanyain, dan ternyata memang benar. Ternyata kencing itu waktu di pos kuda itu.
aturan kencing di ketika mendaki itu emang seperti apa itu? Ya artinya biasanya kan Harus di situ mengucapkan izin atau enggak, jangan di pohon Kang. Oh. Mungkin dia kencingnya di pohon. Kalau selain di pohon masih aman. Iya, gitu. artinya mungkin kalau di aliran sungai kan, kalau di pos itu kan masih ada air nih, masih ada. Nah dia kencingnya, dia ngakunya di situ di pohon. Pantesan. Dan dia sendiri katanya selama dia kesurupan memang dia sedang dikerjain di sana Kang, bener-bener kayak disiksa di sana tuh. Waktu di pos kuda juga gitu, waktu iya bro, saya tuh di sana bener-bener saya sedang dipukuli segala macem. Aduh saya bener-bener ampun-ampunan, saya kapok, saya nggak tahu. Ya memang dia baru juga kan, tapi sebenarnya kan ada aturan-aturan di tulisan-tulisan itu ada. Ya udah buat pengalaman kata saya, karena memang di setiap pos juga ada aturannya, dan saya juga nggak tahu, saya sampean nggak cerita ke saya bagaimana penyebabnya apa, dan alhamdulillah untung kesurupannya ya pas terakhiran lagi banyak tenda camp-campnya teman-teman juga. Coba kalau lagi di atas repot. Masalahnya itu kesurupannya itu benar-benar kuat kan tenaganya loh, mungkin 5 kali lipat kali ya tenaganya, sampai tenda dapat nyewa lagi rusak, harus ganti rugi berarti. Iya. Dan alhamdulillah ya wis, akhirnya kita ngecamp di situ dan kebenaran jadi juara 5. Lumayan lah dapat juara 5. Akhirnya selesai pulang alhamdulillah, dan menunggu pagi, dan perjalanan pulang alhamdulillah kita nggak tahu. Nah itu saya mau nanya itu Mas, yang pas kena eider itu atau eider itu kan muter-muter terus tuh di situ tuh. Nah Mas dan rombongan ini kan didatangi oleh sesosok kakek-kakek gitu kan di situ. Nah itu kakek-kakek itu ketika semua rombongan tadi ngikutin, wujudnya semuanya tahu semua. Tapi pas sudah sampai pos tiba-tiba ngilang atau gimana itu? Jadi ketika kan turun itu kita memang kalau turun kan memang cepet-cepet kan. Iya. Jarak itu ya nggak sedikit, artinya nggak cepet itu, nggak jaraknya dekat langsung muter ke situ, enggak. Ya kayak kita berjalan 3 menitan lah, turun 5 menit, tapi nyampe di situ. Nah, si sosok kakek-kakek ini ketika dia ikut turun, tapi kita di belakang, jaraknya lumayan jauh. Berarti emang jaga jarak juga? Iya, sengaja jaga jarak atau memang gimana itu? Ya nggak tahu juga, karena ketua saya tuh ngomongnya ikutin aja, tapi nggak usah deket-deket banget juga. Gitu. Dan jaraknya memang ya masih sejaraknya pandangan mata lah, agak jauh, bisa dibilang sekitar 20-an lah atau 15 meteran. Nah pas nyampe, sebenarnya kita nggak nyadar itu nyampe di bawah Kang, tapi memang kakek-kakek itu hilang. Dan kakek-kakek hilang itu kita udah sadarnya kita udah nyampe di bawah. Itu sih yang saya tahu sosok, dan saya semuanya memang tahu persis postur tubuhnya segimana, bentuknya kayak gimana, karena pandangan mata itu masih jelas. Semuanya tahu persis kayak gitu. Nah, menurut yang barangkali orang di situ rumornya beredar itu kakek-kakek itu tuh kakek-kakek siapa gitu? Ya kalau rumor di situ sih kita belum tahu ya, cuman rata-rata para pendaki itu kayaknya nggak asing. Nggak asing sama kakek-kakek ini. Bahwa kalau ada kakek-kakek ini berarti bisa nunjukin jalan keluar gitu lah. Dan biasanya rutenya memang di jalur Linggarjati. Yang kakek-kakek itu. Iya, rata-rata ya kayak teman-teman saya juga sering cerita kayak gitu. Wah, sebelum ngalamin eider mah berarti belum jadi ke Cermek gitu. Karena semua pendaki pasti ngalami. Yang nggak pasti sih, artinya kebanyakan yang saya dapat cerita pasti kena itu. Itu berarti maksudnya sebuah pertolongan ya? Iya. Coba kalau misalnya itu justru malah menyesatkan, itu gimana ya? Cuman kan kita tadi ngikutin terus ternyata kita malah semakin tersesat. Ada gimana kan itu? Yang memang nyesatin itu biasanya ada tapi juga. Bukan kakek-kakek, nenek-nenek. Yang nenek-neneknya. Nenek berarti. Iya, jadi
Ya pernah ada, karena ya kan sering rumor di Ciremai itu kan sering ada yang bilang apa. Cuman biasanya kalau nenek-nenek, ya untungnya alhamdulillah ketua saya itu udah pengalaman ya. Iya. Jadi kalau nenek-nenek biasanya nggak diikutin. Meskipun muncul juga udah Iya. biarin aja. Kalau yang muncul kakek-kakek pasti Baru diikuti. Rata, ya saya pernah dengar kalau yang sampai tersesat sampai dibawa ke alam lain yang muncul nenek-nenek tuh. Tapi sampean sendiri belum pernah tuh yang nenek-nenek itu. Ya selagi ya kan saya Pada saat itu cuma kakek-kakek. berapa kali muncak juga saya, dan saya kebenaran taunya yang pas kakek-kakek itu, alhamdulillah. Jadi nggak ada sebutan spesifik untuk kakek siapa namanya gitu? Iya, atau saya nenek kurang siapa? mendalami itu, kurang tanya-nanya karena ya rata-rata kalau para pendaki cukup tahu lah. Iya, pokoknya kayak gitu. Biasanya juga nggak terlalu mendalami, pengen tahu lebih dalam. Takutnya kan Takut nanti disamperin nah nanti. itu takutnya kan karena memang rutinitasnya sering ke Ciremai, kalau tahu lebih dalam kan lebih terbawa mungkin kayak gitu kan. Berarti yang mendaki juga itu berarti yang satunya yang pemula itu nggak kenapa-napa, tapi yang satu kan sering surupan nih. Kalau yang satunya nggak? Yang satu sih rata-rata paling kesleo. Oh, biasa. Sampai ya ketika turun juga dia apa ya terjepit ke pohon tuh kan, pohonnya gede kan. Kalau saking turun saking cepetnya, nah itu dia masuk. Gitu ya? Iya, dia masuk ke di antara pepohonan ya sampai untungnya di tim saya kalau pendaki kan lumayan komplit kan. Ada yang bisa mijit, ada yang bisa ngurut, pasti ada yang. Terus untung juga bisa dikeluarin kan? Bisa dikeluarin. Kalau nggak bisa gimana? Nah itu repotnya kan di situ. Orang saya juga damkar. Iya. Orang saya berkali-kali juga sering sering kepleset kayak gitu. Kalau turun kira-kira seperti itu kan. Pengalaman pendakian saya khusus di Gunung Ciremai itu. Berarti memang di Gunung Ciremai ini udah bukan hal aneh ketemu kakek-kakek atau nenek-nenek. Ya, meskipun pada waktu masnya ini yang ditemui itu kakek-kakek ya, sosok kakek-kakek. Tapi untuk lebih jelasnya kakek-kakek itu bawa suatu benda cangkul atau ember, baskom atau enggak? Dia lenggang tangan. Kosongan aja kayak gitu ya. Yang saya tahu dia lenggang tangan, dia nggak. Telanjang dada, celana warna apa? Celana tomprang hitam. Celana tomprang itu apa sih ya? Ya kayak bapak-bapak mau ke sawah kayak gitu ya berarti ya. Celana tomprang biasa, ya kayak pecian atau enggak? Enggak, dia enggak pecian. Sosoknya, cuman memang sosoknya itu udah tua. Dia nggak bungkuk, tapi dia nggak bungkuk, dia masih tegak. Ya kayak orang habis nengokin sawahnya atau kebunnya. Dia pulang biasa aja. Tapi bener, takutnya kalau bungkuk jalannya ntar dianya sendiri yang jatuh. Mau nunjukin jalan malah jatuh gimana? Kan turunan lumayan kita yang nolongin nanti repot. Udah usia lagi gitu. Iya, aduh repot. Oke, Mas Sapuro ceritanya sangat menarik. Mungkin segitu aja ya Mas Sapuro. Cerita dari Mas Sapuro. Aduh teman-teman, ternyata horor banget pendakian gunung di Gunung Ciremai ya. Jadi bagi yang penasaran pengen tahu barangkali gimana rasanya sensasi horornya ya silakan. Nah, dicoba aja mendaki, tapi tetap utamakan keselamatan ya Mas ya. Utamakan keselamatan dan rata-rata memang pendaki mungkin sebagian besar ya kan pasti ngalamin hal-hal mistis kayak gitu. Oke teman-teman, saya akhiri. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Sapuro, terima kasih. Terima kasih.